Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, buat bab 5 sama bab 6 itu udah cukup lengkap gitu. Udah sangat lengkap lah materinya. Jadi buat yang ambis-ambis, Bapak tahu nih di IPA 2 tuh banyak yang ambis sebenarnya. Makanya Bapak juga nggak enak hati sebenarnya dengan keadaan buku yang seperti ini kayak gitu. Tapi deh, yang lumayan lengkap itu bab 5, bab 6, bab 7, bab 7 kalau nggak salah. Materinya itu lumayan lengkap. Ya, terutama bab 5, bab 6. Kalau misalnya kalian mau baca dulu sebelum belajar itu sangat bagus ya, jadi boleh. Udah layak baca gitu. Materinya udah lengkap. Bab 5 dan bab 6. Tentang fungsi, satu lagi tentang trigonometri. Kita tinggal 2 bab lagi kan. Fungsi itu salah satu bab paling favorit Bapak ya. Fungsi itu sederhana gitu. Cukup mudah, konsepnya juga nggak terlalu rumit dipahami gitu. Ini jujur ya, Bapak kalau misalnya susah juga ngomong susah. Kalau fungsi itu nggak terlalu sulit dipahami. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini tujuan pelajarannya. Oke, kalian bisa baca-baca. Ini juga Bapak ini ya, pokoknya kalian bisa baca ini. Bapak agak skip. Ini silahkan kalian baca aja. Nah, sebelum belajar fungsi, kita belajar relasi dulu. Jadi sebenarnya ada 2 macam. Ada yang namanya relasi, ada yang namanya fungsi. Bapak akan banyak bahasnya di buku ini ya. Jadi kalian silahkan buka buku ini. Dan Bapak akan hanya sesekali pakai ini. Kalau misalnya ada yang perlu dijelasin baru Bapak pakai ini. Oke. Relasi itu apa ya? Ada yang kita tebak-tebakan dulu aja. Relasi itu dari kata relation. Apa itu artinya relation? Hubungan. Hubungan, oke. Selain hubungan, ada yang tahu lagi? Udah betul sih, relation, hubungan. Relationship gitu ya. Artinya hubungan, relasi. Ya udah. Ya, relasi itu artinya hubungan. Tapi ini di matematika ya. Hubungan di relasi dalam matematika. Nih, tentang relasi atau hubungan. Jadi itu udah pas artinya hubungan. Dalam sehari-hari, relasi diartikan sebagai hubungan atau kaitan dengan suatu hal dengan hal lainnya. Misalkan hubungan antara himpunan kota dengan provinsinya. Oke, ada kota provinsi. Contoh, kota apa? Bandung, provinsi Jawa Barat gitu kan ya. Terus kota apa lagi yang ada di Jawa Barat? Kota Cimahi, kota bukan? Terus kota apa lagi ya? Bapak nggak terlalu hafal Jawa Barat. Misalnya Bapak di Banten ya, ada kota Serang misalnya. Kota Serang di Banten. Kota Pandeglang di Banten. Kota Tangerang di Banten. Ya, Tangerang mepet-mepet itu emang. Kota Lebak. Terus kota Cilegon kayak gitu-gitu. Nah, itu himpunan kota di satu provinsi Banten kayak gitu. Atau misalnya ibu kota gitu. Ibu kota sama provinsi. Nah, itu relasi tuh. Itu contoh relasi ya. Kayak ibu kota misalnya ibu kota Jakarta Indonesia, habis itu Kuala Lumpur Malaysia. Terus apa lagi? Tokyo Jepang. Korea apa Korea? Seoul ya. Korea gitu-gitu. Nah di matematika itu relasi, hubungan. Hubungannya apa? Ibu kota gitu. Relasinya adalah ibu kota dari gitu. Nah, ini juga ada contoh nih. Perhatikan diagram gambar 5.1 di bawah ini. Ada 2/1, 4/2, 6/3 gitu bacanya ya, boleh gitu. 2/1, 4/2, 6/3. Nah, ini kalian dituntut harus lihat polanya. 2 digimanain tuh biar jadi 1. 4 digimanain tuh biar jadi 2. 6 digimanain tuh biar jadi 3. 2 ini digimanain ini? Dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 kayak gitu. Jadi relasinya kalau di sini 2 kali dari boleh. 2 kali dari juga boleh. Tapi ini expert banget ini kalau misalnya kalian udah bisa membahasakan 2 kali dari ini udah luar biasa.
Tapi bahasa yang sederhananya gini kan. 2 dibagi 2 sama dengan gitu. Jadi kalian boleh nulisnya kayak gini. Buat yang gambar 5.1 ya, kalian boleh nulisnya kayak gini. Relasi X ke Y adalah dibagi 2 sama dengan. Nah, kayak gitu juga boleh. Jadi baca kayak gini. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kayak gitu boleh. Ini juga sama. 2 kali dari. Ini kan kalau dibaca gimana? 2 itu misalnya. 2 kali dari 1. Bener gak? 4 itu 2 kali dari 2. Betul kan? Kayak gitu. 6 itu 2 kali dari 3. Nah, ini 2 kali dari ini nama relasinya. Ya, 2 kali dari itu nama relasinya. Relasi 2 kali dari dalam diagram panah. Ini namanya diagram panah. Ada panahnya tuh di ujung. Kalau Bapak sih biasanya ngegambarnya panahnya di tengah-tengah. Terserah lah ya. Kalau Bapak biasanya gambar kayak gini. Tuh terserah aja. Set, panahnya di sini. Boleh. Nah, ini namanya diagram panah. Dari himpunan X ke himpunan Y gitu ya. Nih, himpunan X ke himpunan Y. Oke. Jadi pertemuan kali ini banyak ngejelasin tentang konsep relasi fungsi aja ya. Sedikit ngitung-ngitung kayaknya, bahkan nggak ada kali ya. Nih, selain ditunjukkan dalam diagram panah, relasi dapat ditunjukkan pada sistem koordinat kartesius. Nah, ini namanya kan koordinat kartesius X, Y. Sebelumnya relasi tersebut dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Oke. Oh ya, nih, Bapak mau, ini kan soalnya baru, ini soal baru nih, 22, 24, 26, 33, 36 soal baru. Bapak pengen pakai soal yang ini, yang sebelumnya. Dari gambar 5.1, gimana cara kita menyajikan diagram panah ke ini, apa namanya? Grafik. Ke grafik kartesius. Nah, caranya adalah pertama, kita ubah dulu diagram panah ini ke himpunan pasangan berurutan. Jadi untuk menyajikan suatu relasi itu, jadi relasi itu ya, nih, dapat disajikan dalam 3 bentuk. Pertama, diagram panah, kayak yang sini diagram panah nih, ya. Kemudian yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Karena ini terlalu mantap, terlalu panjang. Biasanya Bapak sebutnya berurutan, kita sebutnya HPB. Biasanya Bapak nyebutnya HPB, berurutan. Himpunan pasangan berurutan, HPB ya. Kemudian yang ketiga itu apa tadi? Grafik kartesius gitu. Nah, biasanya ada 3. Diagram panah itu kayak gini. Kemudian himpunan pasangan berurutan, kemudian grafik. Misalnya kita mau buat grafik nih. Kalau kita mau buat grafik, kita harus buat himpunan pasangan berurutannya dulu. Caranya gimana? Caranya HPB-nya kayak gini. Nah, kayak himpunan penyelesaian gitu ya. Mirip sama kayak himpunan penyelesaian kalau kita ngerjain SPDVLK, SPDVKK, itu kan jawabannya kayak gini ya. Ini 2 ke 1 berarti tulis 2,1. 4 ke 2. 6 ke 3. Udah. 4-nya nggak ada Pak, nggak ada. Ya, kan 4-nya nggak berelasi. 4 ini nggak berelasi. Jadi ya udah. 21, 42, 63 aja. Nah, ini HPB. Udah. Kemudian kalau misalnya grafik gimana? Gambarin deh titik-titik ini. Tuh. 2, 4, 6. 1, 2, 3 kayak gitu. 2,1 berarti di sini ya titiknya. 4,2 di sini. 3,6. Ya.
Jadi pelajaran ini mungkin ada beberapa yang gambar ya. Jadi kayak gini, gambar grafiknya. Oh ini titik-titiknya sebenarnya nggak ada ya sebenarnya. Cuma buat ngebantu ngegambarnya aja biar lurus ya. Padahal masih tetap nggak lurus ya. Ya ini gambarnya. Jadi berupa titik-titik aja harusnya. Nah, ini grafik. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Dan relasi itu emang kayak gitu ya. Dari sini ke sana. Itu dari X ke Y. Gitu ya. Dari X ke Y. Jadi ini punyanya X, ini punyanya Y. Jadi kalau di gambar HPB gini XY, XY, XY. Jelaskan ya. Ini sama aja kayak kita nulisin HP. Yang grafik ya gini X, Y, X, Y, X, Y. Seperti itu. Jelas? Ada pertanyaan? Lanjut dulu. Nah, ini gambar ini ya. Ini gambar dari ini 2,2, 2,4, 2,6, 3,3 ya. Silahkan kalian periksa aja. 2,2, 2,4, 2,6. Ya benar ya, 3,3 gitu. Jadi kayak gini gambarnya yang ini. Ini disajikan dalam bentuk grafik. Oh, ini nama relasinya faktor dari 2 itu faktor dari 2, 2 itu faktor dari 4, 2 faktor dari 6. Perhatikan contoh berikut ini agar lebih dapat dipahami. Oke, contoh 5.1. Oh, ini yang barusan ya? Iya benar. Astagfirullah. Ya, ini contoh 5.1 tuh yang ini ya, ini tuh kayak sajikan ini diagram grafik ke HPB, diagram panah ke HPB sama ke grafik. Aduh, nih, ini diagram panahnya sama kan? 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3. Habis itu ini grafiknya. Oh ya, catatan ini harusnya nggak ada ya. Cuma titik, titik, titik aja gitu. Grafik ini himpunannya 21, 42, 63 sama ya. Jadi contoh soalnya udah barusan. Oke, nah ini pengenalan. Ada istilah, ada yang namanya daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Perhatikan relasi berikut ini. Ya, ada daerah asal, daerah kawan, daerah hasil. Berdasarkan relasi di atas, himpunan A disebut daerah asal, himpunan B disebut daerah kawan, kemudian ada yang namanya daerah hasil itu P, Q, dan S. Namanya daerah hasil. P, Q, S. Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi, daerah asal. Daerah asal itu nama kerennya domain. Daerah kawan, nama kerennya kodomain. Kodomain. Daerah hasil, range. Daerah hasil. Daerah asal itu ini. Kotak yang, bukan kotak sini, ya inilah. Himpunan yang ada di sebelah kiri. Daerah kawan itu himpunan yang ada di sebelah kanan. Gampang kan? Jadi ini pengenalan istilah aja. Jadi ini kalian nyebutnya himpunan A itu adalah domain. Ini domain, yang B ini kodomain. Jadi domain itu apa? Domain itu himpunan A. Kalau dari gambar ini ya, domain itu himpunan A, yaitu anggota himpunan A itu 1, 2, 3 kayak gitu. Kemudian kalau daerah kawan apa? Di gambar himpunan B. Anggotanya, anggota himpunan B, PQRS. Kalau range apa? Hasil. Ya, daerah hasil. Kenapa di sini ditulisnya hanya PQS ya? Daerah hasil itu adalah anggota kodomain. Iya, betul. Jadi daerah hasil itu anggota kodomain yang dapat pasangan. Anggota kodomain yang berpasangan gitu. P berpasangan kan? Q juga berpasangan. R enggak berpasangan.
S berpasangan gitu. Sama yang ini. Berarti range-nya PQS aja. R-nya enggak. Kenapa? Karena dia tidak berpasangan. Kayak gitu. Jadi range-nya PQS. Gini dong. PQS. Kayak gitu. R-nya tidak karena R tidak berpasangan. Jelas ya? Nah, itu istilahnya domain, kodomain, dan range. Udah deh, beres. Enggak? Oh ya, contoh soal 2. Ya kan, abis ini ya kan udah. Contoh 2, himpunan P 1, 2, 3, Q 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kita pura-pura nggak tahu ya penyelesaiannya. Jika relasi dari P ke Q adalah setengah dari, maka kita A, nyatakan dalam bentuk diagram panah, yang B, tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Domain, kodomain, range gitu ya. Misalnya, contoh 5.2, kita kerjain dulu. P itu 1, 2, 3. Q 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah jelas ini kalau buat yang B ya, ini domain. Ini kodomain gitu kan. Jadi gitu. Kodomain. Domain sama kodomain itu langsung aja diambil. Domain itu P, kodomain itu ya Q gitu. Kalau relasinya kan dari P ke Q gitu. Daerah asal, ini daerah kawan. Nama relasinya ya, relasi dari P ke Q adalah setengah dari. Tulis. Relasi P ke Q itu setengah dari. Setengah dari. Jadi kita berpasangannya sama siapa nih? Kita tulis di sini. P itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini udah dipelajari di SMP nggak sih? Fungsi, kalau nggak salah udah ya? Iya, Pak, udah. Udah, Bapak. Q. 2, 3, 4, 5, 6. Dari P ke Q hubungannya setengah dari. Setengah dari. Berarti 1 berpasangannya kemana nih? 1. 1 berpasangannya ke 2. Gini ya cara bacanya. 1 setengah dari berapa? Berarti kalau kalian mau nentuin berarti kayak gini. 1 itu setengah dari berapa? Jadi dari itu artinya kali. 1 itu setengah dari berapa? Berapa P-nya? 2. 2. Kali silang sini. Oh, berarti 1 kedua dong. Lagi. Sekarang yang 2. 2 itu setengah dari berapa? Kali ke sana. Berapa? 4. 4. Berarti 2 ke 4. 3 itu setengah dari berapa? Apa? 6. Ya. Ini hal sederhana. Tapi kalau misalnya dibaca kayak gini sedikit pusing. Jadi dibuat kayak gini jadi lebih sederhana kan? Lebih sederhana. Oh, P-nya 2, P-nya 4, P-nya 6 kayak gitu. Udah, ini diagram panahnya beres. Ini A. Ini A. Terus B-nya tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Oke. Buat yang B, daerah asal atau domain, Bapak tulis domain aja. Domainnya itu ya himpunan P. P itu 1, 2, 3. Kalau kalian nulisin 1, 2, 3 aja juga benar. Daerah kawan berarti kodomain itu Q 2, 3, 4, 5, 6. Jadi domain sama kodomain ya tinggal ambil aja. Tinggal ambil. Nah, tinggal range. Range-nya berapa aja nih? 2, 4, sama 6. Iya, gampang ya. 2, 4, sama 6. Udah gitu. Domain, kodomain, dan range. Diskusi 5.1. Oke, ini silahkan aja kalian kerjainnya nih buat dikerjain sendiri untuk mengembangkan diri sendiri lah. Gitu ya. Sekarang kita ke menentukan relasi. Ini pokoknya ini
lihat polanya aja, kayak misal 1/4 ke 4, setengah jadi 2, 1, 1, 2 setengah. Kira-kira apa ya ini hubungannya gitu. Kira-kira hubungannya apa nih? Relasinya apa ini? Gitu. Relasi di matematika kalian jangan definisikan relasi atau hubungan di bidang yang lain ya. Ya, relasi. Nah, ini menentukan relasi sebelumnya kita telah mempelajari daerah sekarang kita menentukan relasi. Ini juga sebetulnya diskusi ini menentukan relasi nih. Diskusi ini menentukan relasi nih. Bisa kayak gini. Jakarta, Indonesia. Bangkok, Thailand. Tokyo, Jepang. Hanoi, Vietnam. Beijing, Tiongkok. Tentukan relasi yang mungkin. Apa coba relasinya nih? Jakarta, Indonesia. Udah jelas dong apa relasinya? Ibu Jakarta kota itu dari ibu kota dari Indonesia ya. Jadi bisa ditulis A, ibu kota dari B kayak gitu. Jadi nanti kalau relasinya apa? Berarti ibu kota dari gitu ya. Oh ini nih ada nih ya, ibu kota dari. Habis itu yang ini B. Batak, Sumatera Utara, Bugis, Maluku, Makassar. Asmat, Papua, Dayak, Kalimantan. Apa nih? berasal dari Berasal dari ya boleh atau suku dari gitu ya. Di sini apa? Di ininya. Berasal dari ya. Suku dari juga bener gak sih? Beneran Asmat suku dari Papua. Ya begitulah ya. Habis itu S ke T. 4 jadi 2, 5 ke 3, 6 ke 4. Apa? 2 lebihnya dari 2 lebihnya dari. Atau kalau bisa pakai bahasa sehari-hari gimana? 4, 2, 5, 3, 6, 4. Apa pakai bahasa yang lebih sederhana? 4 dikurang 2. Iya. 4 kurangi 2 sama dengan. Jadi nanti kalian tulisnya kurangi 2 sama dengan. Kurangi 2 sama dengan. Boleh. Tapi ya ini bahasa sehari-hari. Bapak benerin. Kayak gitu. Coba lebih kerennya ini ya. 2 lebihnya dari. Gitu. Ya boleh. Dah itu contoh 5.2. Sekarang contoh 5.3. Tentukan relasi yang mungkin. Lah kok sama? Oh ini ke copy paste ya. Oh harus dihapus. Oke latihan 5.1. Oh, ini santri-santri kelas 11 ya. Dulu kan kelas 10, makanya Bapak pakai nama-namanya. Aisyah, Aidah, Hana. Gitu. Ya ini silahkan aja kalian kerjain. Ini disuruh apa buat ini diagram panah paling. Ya. Jadi nanti kayak daerah asalnya ini Aisyah, Aidah, Hana, Khadijah dengan Zahra. Kemudian nanti daerah hasilnya kode mainnya daerah kawannya Tarisaman, English Club, Pramuka, Pramuka, Hadroh. Hadroh gini enggak sih nulisnya? Itu. Tentukan nih kalian buat diagram panah, himpunan HPB, terus diagram Cartesius, grafik gitu. Dan ini kalian silahkan aja ya. Silahkan aja kerjain latihannya. Bapak mau langsung ke fungsi. Boleh dikerjakan, boleh enggak. Tapi Bapak harapkan kerjakan ya, tapi enggak dikumpulin ya, enggak dikumpulin. Fungsi. Pada subbab sebelumnya Anda telah mempelajari tentang relasi. Sekarang kita akan mempelajari fungsi. Jika disajikan dalam diagram panah, setiap anggota daerah asal akan dipasangkan hanya satu kali dengan anggota daerah kawan. Relasi seperti ini dinamakan fungsi. Nah, kayak gitu. Itu namanya fungsi. Tadi membacanya tidak berisi ya. Ayo kita sekarang membacanya dengan lebih berisi. Jika disajikan dalam diagram panah, fungsi itu ini nih. Setiap anggota daerah asal akan dipasangkan hanya satu kali dengan daerah kawan. Nah, itu fungsi. Ingat, perasaan SMP nggak ribet gini gitu. Tadi ada yang bilang gitu. Jadi itu fungsi. Nih, yang harus kalian garis bawahi atau kalian stabiloin atau tandain apakah di bukunya ya. Ini. Setiap anggota daerah asal. Habis itu hanya satu kali
dipasanginya itu hanya satu kali. Jadi setiap anggota daerah asal dipasangkannya satu kali dengan anggota daerah kawan. Itu namanya fungsi. Setiap anggota daerah asal itu artinya semua kan. Jadi semua anggotanya itu harus berelasi gitu, harus berpasangan, harus berhubungan gitu dengan daerah kawan. Semua daerah asal harus berhubungan, habis itu berhubungannya hanya satu kali. Jadi ya, kalimat ini harus kalian tandain lah. Ini definisi dari fungsi. Dengan demikian, fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota daerah asal pada tepat satu anggota gitu ya. Nih, setiap anggota daerah asal itu pasti berhubungan pada tepat satu anggota di daerah kawannya. Jadi kita belajar matematikanya, belajar konsep dulu ya. Belajar konsep dulu. Nih, berikut contoh-contoh dari relasi yang merupakan fungsi. Nih, kalau kalian lihat ini, kita ngelihatnya ini relasi, ini relasi, ini relasi kayak gitu kan. Relasi itu kan bebas. Gambar kayak gimana aja itu semuanya relasi, relasi gitu ya. Relasi, semuanya relasi. Tapi gitu ya. Ini pokoknya ini semuanya relasi. Ada relasi yang merupakan fungsi. Seperti apakah relasi yang merupakan fungsi itu? Seperti ini. Ini relasi yang merupakan fungsi. Ini juga fungsi. Ini juga fungsi. Gimana cara kita nentuin apakah ini relasi atau bukan? Cara kita nentuin ini relasi atau bukan adalah ada dua. Syaratnya ada dua. Pertama, apakah domainnya semuanya berhubungan? Jawabannya harus iya. Kalau jawabannya tidak, berarti dia bukan fungsi. Kayak gitu. Halo, halo. Semuanya pada memperhatikan kan? Iya, Pak. Ada Bapak. Ya, jadi Bapak pengen ini konsep yang paling mendasar. Ya, Bapak pengen semuanya harus ngerti. Bapak pengen semuanya harus ngerti. Kalau di sini yang nggak ngerti, udah kesananya bakal ketinggalan jauh. Ya. Jadi bakal ada dua pertanyaan nih. Bakal ada dua pertanyaan untuk menentukan relasi ini fungsi atau bukan. Pertama, semua domainnya berpasangan nggak? Kayak gitu. Lihat yang ini. Set, ada. Oh iya, semuanya berpasangan. Berarti lolos tahap 1. Tahap 2, pertanyaan selanjutnya. Apakah berpasangannya tepat satu kali? Nah, kalau misalnya berpasangannya satu kali, berarti dia fungsi. Tapi kalau tidak satu kali, berarti dia bukan fungsi. A, satu kali. B, satu kali. C, satu kali. Oh ya, berarti dia fungsi. Kayak gitu. Jadi A, semuanya itu harus berpasangan dan berpasangannya tepat satu kali. Nah, itu namanya fungsi. Oke ya. Lagi, Bapak pengen yang agak cepat nih di gambar yang kedua. Jadi, buat meriksa itu tuh fungsi atau bukan, kita lihat aja daerah asalnya. Apakah semuanya satu kali? Kalau semuanya satu kali, berarti dia fungsi. Tapi kalau ada yang bukan satu kali, berarti dia bukan fungsi. Gitu. Sekarang kita lihat nih. Dira, satu, Ita juga, ini satu ya, tuh, satu, habis itu Bayu, satu, oke, semuanya satu, berarti dia fungsi, kayak gitu. Habis itu yang ini P ke Q, terserah ya, ST, AB, PQ, bebas, nggak harus XY, enggak, ini bebas aja. Ini 4, satu, jadi satu garis gitu ya. Oke, berarti ini fungsi kayak gitu. Ada pertanyaan? Ini emang contoh fungsi ya. Bapak cari contoh yang bukan fungsi. Tadi di atas ada. Oh, ini fungsi semua. Sebentar. Tadi di atas Bapak nemu yang bukan fungsi. Ini fungsi. Ini. Lihat nih. 1. Nah, yang nomor 2 ada berapa garis nih? 2. 2. Nah, ini bukan fungsi. Ngerti ya? Kenapa? Karena yang 2 ini berelasinya 2 kali. Berelasinya 2 kali. Berhubungannya 2 kali. Fungsi itu harus 1 kali. Yang nomor 3 sekali aman. Jadi ini tetap
bukan fungsi. Alasannya adalah yang dua dia berelasi 2 kali kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berelasi 2 kali berarti dia bukan fungsi. Atau misalnya ada yang tidak berelasi dia bukan fungsi. Tapi Bapak lihat ini contoh-contoh sebelumnya fungsi semua loh kalau kalian perhatiin. Wow. Bapak nyari contoh yang bukan fungsi. Cuma itu doang tadi. Dah. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Nggak. Nih. Apa berarti P, B sama Q ngaruh nggak? Ini Q ada yang nggak berpasangan loh. Terus di Q kalau kita lihat dua ini berpasangan 2 kali. Tidak berpasangan, tidak berpasangan, berpasangan 2 kali. Apakah ini tetap fungsi? Keadaan Iya. Q-nya seperti ini. Ya. 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 Iya. Jadi gimana kesimpulannya? Fungsi itu kita cukup melihat domainnya saja. Ya, ini penting nih ya. Fungsi itu cukup melihat domainnya saja. Kalau domainnya gimana? Terserah ya. Bahasa kasarnya gini. Kalau domain itu nggak kita pikirin, udah biarin bebas mau kayak gimana pun nggak usah. Ya udah bebas terserah. Gitu. Jadi bodo amat gitu ya. Bahasa kasar gitu. Bodo amat kalau domainnya mah. Kalau domain itu tidak menentukan itu tuh fungsi atau bukan. Jadi fungsi itu ditentukan oleh domainnya aja. Kalau domainnya gimana? Terserah itu mah kayak gitu. Selama domainnya memenuhi 2 syarat tadi, semuanya berpasangan, terus satunya lagi apa tadi? Harus 1 kali, harus tepat 1 kali, itu namanya fungsi. Kalau domain enggak kita pikirin. Jauh lebih mudah kan kayak gitu ya. Kasarnya kayak gitu, enggak kita pikirin lah. Bodo amat biarin. Jadi kita fokusnya pada domain aja. Dah. Ya. Jadi sekarang contoh 5.4. Oke, misalnya kita nggak lihat penyelesaiannya dulu. Kita nggak lihat penyelesaian. Coba nomor 1. Ini. Fungsi atau bukan? Fungsi. 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 Betul. Nomor 2, fungsi atau bukan? Bukan. Alasannya? Karena domainnya yang duanya nggak ada ke B. Ya, karena ada 2 yang tidak berelasi, gitu ya? Iya. Ya, betul. Kalau kalian udah bisa jawab 1-2 soal-soal ini, berarti kalian udah paham konsep fungsi. Kalau belum, berarti belum paham. Jadi Bapak harapkan kalian semuanya bisa jawab ya. 1, fungsi. Iya. Sekali. Jadi fungsi kan itu. 2, bukan fungsi. Betul tadi ya. Alasannya kenapa? 2 Nggak berpasangan. 2 ini Tidak tidak berelasi. berelasi. Yang nomor 3, fungsi atau bukan? Bukan. Bukan. Alasannya? Karena nomor 2-nya berpasangan 2 kali. Karena berelasi Betul. 2 kali. Nomor 2-nya berelasi atau berpasangan 2 kali. Nggak boleh. Harusnya 1 kali aja kalau mau fungsi. Nomor 4, fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Nomor 5, fungsi Iya. atau bukan? Bukan. Nomor 5 ini nih. Di sini. Bukan. Fungsi atau bukan? Bukan. Bukan. Alasannya? Karena nomor 3-nya tidak berelasi. Sama. Nomor 3 tidak berelasi. Betul. Bisa ya semuanya ya? Gampang ya? Khusus yang nomor 5 sebenarnya ada 2 alasannya. Tidak hanya nomor 3 aja yang tidak berelasi. Apa lagi? 1. 1 berelasinya 2 2 kali. Nggak boleh kan? Ya. Tapi kalau misalnya ada di soal nih, kalian cukup menjelaskan karena nomor 3-nya tidak berelasi itu udah benar. Cukup salah satu aja yang kalian sebutin udah benar. 3-nya tidak berelasi, ya betul. Ini bukan fungsi. Gitu. Jadi ini ada 2 pelanggaran ya. Contoh 5.5. Oke. Tadi kan yang 5.4 itu kita dikasih contoh dalam berupa diagram panah. Mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Gimana? Contoh 5.5 kita dikasihnya soal HPB. Ini HPB kan, himpunan pasangan berurutan. Kita harus bisa nentuin yang mana yang fungsi, yang mana yang bukan fungsi. Gimana caranya? Ngelihat dari HPB nentuin yang mana yang fungsi, yang mana yang bukan fungsi. Harus digambar dulu jadi diagram batang lagi.
diagram panah ya, gitu nggak? Misalnya nomor 1, 1 0, 2 1, 3 2, 4 3. Mau ngapain sih tadi? Oh, gambar diagram panah. Seketika tadi pikiran Bapak ada di tempat lain. 1 2 3. Oh, gini ya cara gambarnya, cara gambarnya. Kan ada ada domain, ada kodomain. Domain itu kan ini kan kalau kita tulis ini tuh dalam urutan X, Y, ya kan? Dimana tuh X itu daerah asal, Y-nya daerah hasil. Daerah hasil lagi. Ya, iya itu daerah hasil atau daerah kodomain. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau nentuin daerah asalnya berapa aja, tinggal lihat depannya kan. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kita kan tinggal lihat depannya aja. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian daerah yang di sini, lihat yang belakangnya dong. 0, 1, 2, 3. Oke, gambarin. 0, 1, 2, 3. Kasih titik sebelah sini ya. 1 ke 0. 2 ke 1. 3 ke 2. 4 ke 3. Apakah ini fungsi? Fungsi, betul. Jadi yang nomor 1 fungsi. Jadi kayak gitu ngerjainnya ya. Jadi kalau misalnya ada HPB, kita gambarin dulu aja lah diagram panahnya. Kayak gitu. Ada yang punya cara lain nggak? Lihat aja Pak yang Lihat domainnya yang X. Iya betul. Oh, kalau udah pada tahu ya, udah pada tahu di sebenarnya ya. Bagus. Betul ya. Sebenarnya ada cara cepatnya, ada cara yang lebih praktis dibanding harus ngegambar dulu diagram panahnya. Dibanding harus ngegambar dulu diagram panahnya, ada cara yang lebih praktis, yaitu dengan cukup melihat depannya aja. Kita cukup melihat X-nya kayak gitu. Karena kan tadi Bapak bilang ini ya, depannya itu kan depan itu menyatakan daerah asal. Dan fungsi itu, cara menentukan fungsi atau bukan itu, kita tinggal lihat daerah asalnya gitu kan ya. Apakah dia berhubungan cukup sekali? Apa ada yang 2 kali? Kalau hanya 1 kali namanya fungsi, kalau ada yang 2 kali itu bukan fungsi, gitu kan? Paham gak nih? Bapak ngomong tapi di pikiran itu sambil ngebayangin sesuatu gitu. Kalian ngedengerinnya juga kayak gitu. Harus ya ngedengerin kalimat Bapak sambil oh iya ya ngebayangin gitu. Contoh ya, kayak misalnya yang nomor 1 nih. Jadi kalau ada HPB, mau nentuin fungsi atau bukan, kita ngelihat depannya aja. 1, 2, 3, 4, gitu kan depannya. 1, 2, 3, 4. Fungsi itu, karena semuanya 1 kali. Lihat yang nomor 2. A, B, C, D. Fungsi bukan? fungsi. Ya betul. Karena mereka 1 kali kan. Sekarang lihat yang D, lihat yang 3. A, B, C. Fungsi bukan? Bukan. Iya, bukan. Udah pada bisa ya? Bapak pengen skip banget rasanya. A, B, C. Bukan, alasannya adalah B-nya 2 kali. Lihat yang nomor 4. A, B, C, D. Fungsi bukan? Fungsi. Ya. Sekali lagi, fungsi itu cuma lihat domainnya aja. Nih, yang nomor 4. Gambarnya unik. A, B, C, D ke-7. A7, B7, C7, D7. Biarin ininya mah, ya kan? A7, B7, C7, D7. Biarin gambarnya mah. Biarin yang kodomainnya. Yang kita urusin itu yang domain. Nah, HPB udah, diagram panah udah, sekarang grafik.
Dari grafik-grafik berikut, manakah yang merupakan fungsi? X himpunan daerah asal, Y himpunan daerah kawan. Oke. Yang A, yang B. Yang mana yang fungsi? Gimana cara kita nentuinnya? Nah, yang ini mungkin Bapak sedikit agak lama ya. Ini juga konsep banget nih. Langsung Bapak klaim aja kali ya jawabannya. Yang A itu apa? Tebak-tebakan? Atau baca juga boleh. A itu fungsi atau bukan? Bukan. Bukan. Yang B fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Ya, betul. A bukan fungsi. B itu fungsi. Alasannya apa ya? Nih. Oke. Khusus buat yang grafik. Sebenarnya kalian bisa baca ada penjelasannya. Tapi ngerti nggak kalian sama pembahasannya? Ya, kalau kalian baca pembahasannya ngerti, itu luar biasa. Jadi Bapak coba jelasin lagi. Gimana cara menentukan apakah grafik ini fungsi atau bukan. Caranya adalah scan. Kita akan melakukan scanning sama gambar ini. Oke. Foto Bapak kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi yang pakai HP, biasanya kalau pakai HP kecil tuh. Bapak mau ngejelasin pakai praktek tangan Bapak. Jadi Bapak kelihatan ya? Gini cara ya. Jadi yang pakai HP besarin dulu gambarnya. Cara meriksa itu tuh fungsi atau bukan adalah scan. Cara scan-nya kayak gini. Kalian bikin garis tegak, garis tegak. Gerakin dari kiri ke kanan, set gitu. Nge-scan. Kayak fotokopi, scanan kayak gitu kan. Set ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan. Nah, scan yang ini itu bukan ke atas ke bawah, bukan, tapi ke kiri ke kanan ya. Dari sini ke kanan. Set. Nah, lakukan scan seperti itu. Gitu. Tegak dari kiri ke kanan. Kalau hasil scan-nya ada 2 titik, berarti dia bukan fungsi. Kalau hasil scan-nya selalu 1 titik, berarti dia fungsi. Ya gitu. Karena kalau misalnya hasil scan-nya 2 titik, itu artinya dia berelasi 2 kali. Itu artinya relasinya segitu kali gitu. Kalau kalian nge-scan set ada 2 titik deh, berarti dia berelasi 2 kali. Kalau berelasi 2 kali berarti otomatis bukan fungsi dong. Fungsi itu pengennya berelasi 1 kali. Jadi hasil scanannya harus selalu 1 titik. Contoh kayak gini. Apa sih Pak ngomong kayak gitu ya? Contohnya lebih jelas. Kalian kan ngeliat scan-nya dari kiri ke kanan jelas jalan. Jadi kalau Bapak gambarin kayak gini kalau digambarin. Lihat ya, lihat lagi OneNote-nya. Lihat lagi share screen-nya. Set 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 gitu. Jadi garis-garis merah ini sebenarnya dia scanan kita. Lihat ya, misalnya lihat garis yang ini nih, ini garis yang ini. Dia punya 2 titik potongan di sini dan di sana. Jangan ada yang mikir, oh dia 3 Pak, di sini juga enggak ya. Ini mah sumbu X mah enggak dihitung. Sumbu X, sumbu Y enggak dihitung. Ya. Kita cuma mau grafik lingkarannya aja. Lihat titik yang ini. Lihat hasil scanan di sini. Dia punya 2 titik, di sini sama di sini. Jadi dia bukan fungsi gitu. Ini artinya kalau misalnya kita gambarin misal di sini 4. Misal di sini 4 juga, di sini misalnya 6 misal ya. Ini kan kalau kita gambarin titik ini berarti 4,4, habis itu titik ini berarti 4,6 gitu kan. Wah, ini nih dalam HPB kan kita ngeliat depannya aja. 4, wah bukan fungsi, 4-nya 2 kali. Gitu kan? Nah,
Jadi kalau digambar, simpelnya kayak gitu. Kalian melakukan scan, kalau hasil scan-nya selalu satu titik, selalu berarti dia fungsi. Tapi kalau misalnya ada yang 2 titik, dia bukan fungsi gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian ngelihat ini nih. Lihat deh garis yang ini. Ada titik foto nggak? Nggak ada. Artinya dia tidak berelasi. Tidak berelasi juga bukan fungsi kan? Kayak gitu. Di sini 2 titik. Di sini ini 2 titik loh nih. Titik sini sama titik sini. Banyak banget yang 2 titik. Ini udah. Kalau kalian nemuin satu aja yang 2 titik, hasil scan-nya 2 titik, berarti dia bukan fungsi. Seperti itu. Nah, coba kalian scan yang B. Ini yang B gambarnya ini harusnya lanjut gitu ya, set tanpa batas. Ini juga ke sana set tanpa batas gitu. Oke, coba kalian scan. Kalian pernah nemu yang 2 titik nggak? Gitu. Ini ya kalau di scan selalu satu. Selalu ya selalu. Selalu satu. Jadi ini meskipun gambarnya nggak karuan kayak gini, tapi dia ternyata fungsi loh gitu ya. Tapi dia ternyata fungsi seperti itu. Jelas? Jadi kalian melakukan scan di sini. Dari kiri banget ke kanan banget. Silakan aja kalian cari, ada nggak yang 2 fungsi? Ada nggak yang 2 titik? Nggak ada. Dia selalu 1 titik. Jadi dia fungsi. Seperti itu ya. Paham? Ya. Jadi kalau mau ditulisin kayak gini kan, jadinya kayak gini. Nah ini tuh maksudnya scanan. Titik apa garis kayak gini. Dan ini maksudnya itu gerak ya. Pas kalian nemu 2 titik, oh bukan fungsi nih. Kayak gitu. Wah ini kayaknya selalu 1 titik fungsi nih. Gitu. Dah. Udah ya, jadi kalian bisa udah mempelajari cara menentukan fungsi kalau ada soal diagram panah, kalau ada soal HPB, kalau ada soal grafik. Udah lengkap itu. Udah semuanya udah beres. Udah kan? Udah beres kan? Notasi fungsi. Habis belum waktunya? Kita sampai jam berapa? 9.20. Setengah jam lagi ya? 11.20. 11.20 ya? Ya. Ya. Ngajar kedua kali itu selalu lebih cepat ya. Bagaimana bakal ngerti. Kelas tadi itu sampai sini udah beres. Ada pertanyaan nggak? Oh ya, ini tuh grafik itu materi UTBK. Ini FYI aja, FYI aja. Ini tuh materi UTBK. Belum bisa ngerti. Itu tuh sebenarnya materi kita, salah. Ini sebenarnya materi kita. Ternyata UTBK ngambil materi ini kayak gitu. Tapi UTBK mah lain. UTBK mah contohnya kayak gini. Misalnya soal UTBK yang pernah Bapak temuin. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. X sama dengan Y. Y sama dengan X kuadrat. X sama dengan Y kuadrat. Yang mana yang merupakan fungsi? Yang mana yang merupakan fungsi? Oh, ini soalnya. Ini soal TPS kuantitatif kayak gitu. Oh, X kuadrat plus Y kuadrat sama 4. Ini harus kita gambar dulu ini. Gambarnya kayak gimana? Ini lingkaran. Tapi kalau misalnya lingkaran udah pasti bukan fungsi sih. Ya, lingkaran itu udah pasti bukan fungsi. Nah, nih, lihat aja yang ini. Pasti dia hasil scannya itu pasti ada yang 2. Kayak gitu. Ini kalau digambar bakal kayak gimana? Ini kalau digambar bakal kayak gimana? Jadi kita dari sini kita buat gambarnya dulu. Dan dari gambar kita lakukan scan. Gitu. Yang mana yang fungsi? Kelas 12. Karena materinya kelas 10 jadi pada lupa. Nanti diingetin lagi. Gitu. Ya. Oke. Tapi kita nggak bahas ini ya. Nggak ada pertanyaan? Terlalu jelas penjelasannya? Apa kalian terlalu tidak mengerti dari awal? Oh, enggak dong ya. Tadi Bapak cek juga pada bisa kok contoh soalnya. Emang materinya tidak terlalu sulit ya? Ya udah deh. Ya, IPA 2 sedikit lebih maju nggak apa-apa ya. Setengah jam lama juga soalnya. Notasi fungsi.
Suatu fungsi pada umumnya dinotasikan oleh huruf kecil. Contohnya f, g, atau h. Kenapa f, g, h? Karena fungsi itu bahasa Inggrisnya function. Fungsi itu bahasa Inggrisnya function. Jadi aja f. Gitu. Kalau misalnya garis kan bahasa Inggrisnya lain. Biasanya garis itu L kan. L, M, N gitu. Kalau fungsi f, g, h gitu. Karena fungsi kan awalnya f. Enggak dari bahasa Indonesia ya, jangan kegeeran. Itu dari bahasa Inggris. F, G, H. Sebelahnya G, sebelahnya H. Notasi F, A, B menyatakan fungsi yang memiliki daerah asal A, daerah kawan B. Oke. Ini boleh dibaca F dari A ke B. Gitu. F dari A ke B. Nah, sekarang kita belajar notasi fungsinya. Ini cara bacanya gini ya. F memetakan X ke Y. Bacanya bukan kayak gini, bukan kayak F.2 X tanda panah ke kanan Y. Enggak kayak gitu. F memetakan X ke Y. Atau ini juga sama ya. Cara bacanya itu F memetakan X ke Y. Cuma itu kan lumayan gimana gitu. Jadi bahasa slangnya FX sama dengan Y boleh lah gitulah. Tapi sebenarnya ini cara bacanya F memetakan X ke Y. Ini ya. Cara baca yang benar. Cara baca yang resmi. Atau cara bacanya kayak gini nih. Untuk setiap X anggota A yang dipasangkan oleh fungsi F pada Y anggota B ya. Ribet banget kan kalau yang ini. Panjang banget. Jadi F memetakan X ke Y juga udah cukup. Kita dapat memilih sembarang nilai X berdasarkan himpunannya. Sehingga X dikatakan variabel bebas, kalau Y variabel tak bebas. Ya. Fx ya, Fx dibaca F pada X. Atau F di X. Fx bukan bentuk perkalian F kali X ya. Biasanya kan kalau dalam kurung dikali ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin fungsi, Fx dibacanya ya Fx aja lah. Harusnya sih F pada X atau F di X. Contoh soal ya. Jadi sebelumnya itu cara baca notasi fungsi. Jadi diketahui fungsi, nah ini baca gimana nih? Fungsi F memetakan X ke X kuadrat plus X min 2. Gitu cara bacanya ya. F memetakan X ke X kuadrat plus X min 2. Dengan daerah asal B sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Tentukan himpunan pasangan berurutan HPB ya dari fungsi tersebut. Daerah asalnya B, nggak apa-apa. Ya, dari B ke C nggak harus daerah asal itu A kan. Daerah asal B juga nggak apa-apa, itu huruf aja. Ya. Kita tentukan HPB-nya. Oke. Kita dikasih F memetakan X ke itu bisa ditulis kayak gini ya. Tulisan F itu tuh bisa ditulis kayak gini nih. Yang lebih sederhana aja. Fx sama dengan X kuadrat plus X min 2 gitu. Bisa ditulis kayak gini, boleh. Kayak gini juga boleh. Daerah asal B ini. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Sampai 2 nggak sih? Oh iya. Kita mau menentukan HPB-nya. HPB itu kan harus ada X, harus ada Y. Gitu kan. Harus ada daerah asal, harus ada daerah hasil. Gitu. Nah, karena ini nulisnya kayak gini, X ke X kuadrat plus X min 2. Berarti daerah hasilnya itu adalah X kuadrat plus X min 2 gitu ya. Daerah hasilnya itu ini, X kuadrat plus X min 2. Jadi, yang harus kita lakukan adalah menentukan daerah hasilnya dulu. Karena daerah asalnya min 2, min 1, 0, 1, 2, kita kerjain deh. Kalau X-nya min 2 gimana? Kalau X-nya min 1 gimana? Ke mana? Kita kerjainnya ke ini. Seperti itu. Ya ampun, copy paste aja nih ya. Nah, akan sama dengan apa? Ini tinggal di substitusi. X sama dengan negatif 2. Masukin situ. Jadi negatif 2 kuadrat plus negatif 2 min 2. Gitu ya.
Berapa nih? 4 min 2 min 2 0. Tuh, masukin yang X dan min 1 sekarang. Min 1 kuadrat, min 1, min 2. Kalau masukin yang 0 kuadrat, 0 min 2. Masukin yang 1 kuadrat, 1 min 2. Masukin yang 2 kuadrat plus 2 min 2. Oke. Ngerti semuanya? Ini tinggal dihitung aja. Ya. Dihitung ya. 0 min 2 min 2 0 4. Padahal ngitungnya gampang ya. Nah, ini hasil hitungannya kan. Nah, berarti ini daerah hasilnya nih. 0 min 2 min 2 0 4. Berarti kalau kita hitung, kalau kita tulis himpunan apa tadi? Pasangan berurutan, itu kayak gini HPB-nya. X-nya 2 nih, X-nya 2, hasilnya 0. Berarti min 2,0. X, Y kan, ini mirip sama yang sebelum-sebelumnya. Min 1, min 2. Kok gini sih? Min 1, min 2. 0, min 2. 1,0. 2,4. Seperti itu. Udah. Ini HPB-nya. Sama kan? Samalah. Dah. Ada pertanyaan? Ini kita udah mulai ngitung-ngitung ya. Nah, itu kenapa namanya, itu kenapa tadi ada istilah X itu variabel bebas, X dikatakan sebagai variabel bebas, kalau Y dikatakan sebagai variabel tak bebas. Karena ini tadi, ya, X kan dari daerah asal, kita bisa masukin. Kalau Y nggak bisa sembarangan kan, Y itu bergantung sama X, tergantung X-nya berapa. Oh, kalau X min 2 ternyata Y-nya 0, kalau X min 1 ternyata Y-nya minus 2 gitu. Jadi Y itu bergantung sama X, makanya Y itu variabel tak bebas. Jelas ya? X variabel bebas. Oke, contoh 5.7. Ya udah. 5.7. 5.8 dong sekarang. Diketahui fx sama dengan itu, tentukan nilai dari. Sejauh ini ngerti ya? Insya Allah, Pak. Kalau ya. Fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5. Tentukan nilai dari F3. Ini kalau misalnya kalian baca apa ya, materi fungsi tidak terlalu sulit. Jadi kalau kalian baca duluan bagus. F Q min 2 gitu ya. Buat nantilah pertemuan selanjutnya ya. F3, FP, FQ min 2. Oke. Tentukan F3, FP sama FQ min 2 jika jika diketahui Fx-nya sama dengan ini. Ini 9 apa 5? 5 ya. Ya ampun, tulisan sendiri bingung sendiri dong. Oke, yang A. Oke, bisa pura-pura kita nggak tahu ya, pura-pura kita nggak lihat penyelesaian. A. Jadi kayak gini cara jawabnya. F3. Gimana? 3 kuadrat min 2. 3 ditambah 5. Gitu ya? Ngerti nggak nih? Kenapa kayak gini? Ada yang belum paham? Jadi, kenapa Bapak berasumsi kayaknya ada yang belum paham ya? Kan kita punya fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5 nih. Jadi kalau misalnya kita mau ngerjain F3, berarti kita harus mensubstitusi X sama dengan 3 gitu. Mana aja X-nya? Nih X-nya nih. Berarti nanti kayak gini. 3 kuadrat min 2. Wah ada X lagi nih. Masukin 3. Tambah 5 gitu. Gitu ya. Hitung deh. 3 kuadrat berapa? 9. 9 kali 3, 27. Kita hitung yang kuadrat dulu kan. Nggak boleh ada yang hitung 3 kali 3, 9. 9 dikuadratin. Salah. Ya. Kuadratin dulu. 9 kali 3, 27. Min 2 kali 3, 6. Tambah 5. 27 kurangi 1.
21 tambah 5, 26. Beres. Sekarang yang B. FP. Kalau FP gimana? Kan awalnya Fx. Sekarang jadi FP. Berarti substitusi X sama dengan P. Substitusi itu bahasa sehari-harinya apa? Mengganti. Berarti mengganti X dengan P. Oke. 3X kuadrat. Berarti jadi 3P kuadrat. Min 2X. Berarti min 2P tambah 5. Oke. Paham Tum? Paham tuh nak? Fahimna. Paham nak. Mantap. Ya. B itu udah kayak gitu aja beres, ya kan? Nah ya. Tanpa penjelasan ya. Yuk, ini apa yang mau dijelasin lagi gitu. Jadi pokoknya mengganti X dengan yang ada di dalam kurung ya. Intinya seperti itu. F Q min 2. Sekarang F Q min 2. Berarti kita mengganti X dengan Q min 2. Gimana? 3 Q min 2 kuadrat. Terus apa lagi? 2. Min 2. Q min Q 2 min 2. Pakai kurung ya. Ya. Terus Ditambah 5. tambah 5. 5. Iya kayak gitu. Seperti itu. Ngikut semuanya. Jadi intinya tuh kita ngeganti X dengan Q min 2. Pernah paham ya? Biasanya ada aja yang ketinggalan di sini nih. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa kayak gini? Yang paham ya good. Ya, intinya tuh pokoknya kita mengganti X dengan Q min 2 intinya ya. Kalian silahkan pikirkan sendiri aja. 3. Q min 2 kuadratin. Kerjain. Q min 2 dikuadratin jadi apa? Q kuadrat. Min 4Q. Min 4Q betul. Ditambah 4. Tambah 4. Min 2 dikali Q. Min 2Q ini kali pelang ya. Kali distributif. Tambah 4. Tambah 4. Tambah 5. Berarti FQ min 2 kali distributif lagi nih. 3 kali Q kuadrat. 3Q kuadrat. 3Q kuadrat. 3 kali min 4Q. Negatif 12Q. Oke. Min 12Q. 3 kali 4. Tambah 12. Oh, ini udah ya. Min 2Q plus 4 plus 5. Oke, sekarang kita kerjain ya. Q kuadratnya sendirian. Yang Q nih ada min 12, ada min 2. Jadi min 14. 14. Q 12 tambah 4 tambah 5. Banyak. Berapa? 21 ya? Iya. Udah, inilah FQ min 2-nya. Seperti itu. Gampang ya. Sudah mulai. Sama dong. Ya. Daerah asal fungsi. Aduh, daerah asal fungsi. Oh, iya benar-benar. Kenapa Bapak ini ya? Kenapa Bapak kok kayaknya ngejelasinnya bakal lama? Kita kan udah belajar ini. Kita kan udah belajar. Iya, ini bisa cepet loh. Nih daerah asal fungsi itu kita udah pernah belajar konsep. Ini apa namanya? Perperan akar itu astagfirullahaladzim. Rasional irasional. Ya. Di matematika wajib. Ini juga matematika wajib. Di rasional irasional kita flashback ya. Flashback. Ada rasional, ada irasional. Rasional itu pecahan fx per gx. Kalau irasional akar kan, misalnya akar hx. Apa syaratnya? Fx per gx. Apa syaratnya? Kenapa pada malu-malu ini? Apa syarat dari pecahan? Yang bawah? Tidak boleh sama dengan 0. Apa syarat dari irasional yang akar?
Ya, yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Syarat itu di fungsi namanya daerah asal. Gitu. Jadi daerah asal itu syarat suatu fungsi itu terdefinisi gitu. Keluar lagi bahasa baru. Daerah asal itu nama lainnya daerah definisi. Coba kita baca. Daerah asal adalah himpunan semua X yang menyebabkan nilai Y terdefinisi. Nah, nih, himpunan semua X yang menyebabkan nilai Y terdefinisi. Kalau kita lihat yang ini, GX nggak boleh 0. Kenapa GX nggak boleh 0? Dulu tuh udah kita bahas. Kalau pecahan, 5 dibagi 0, jawabannya apa? Tidak terdefinisi kan? Pecahan itu tidak akan terdefinisi ketika yang bawahnya 0. Jadi, kalau kita membuang kemungkinan 0 di yang bawah, kalau kita bilang, oh berarti yang bawah nggak boleh 0. Berarti berapapun X-nya akan selalu terdefinisi. Karena kita sudah membuang satu X yang membuat yang bawah itu 0. Ngerti nggak? Bapak kadang kalau misalnya udah beres ngomong nih, terus kalau ngerti nggak? Jadi himpunan semua X yang menyebabkan nilai Y itu terdefinisi sebagai bilangan real. Ya, sebagai bilangan real. Soalnya kalau misalnya yang akar nih, yang akar. Daerah definisi bilangan realnya apa? 0 atau bilangan positif kan? Karena kalau misalnya bilangan negatif, dia tidak terdefinisi di bilangan real. Kalau akarnya negatif, dia imajiner. Kita nggak bahas itu gitu ya. Kita cuma bahas yang rasional. Yang rasional udah cukup banyak. Jika nilai X yang kita petakan pada fungsi F menyebabkan nilai Y bukan bilangan real, ini lagi ngomongin akar nih. Ini lagi ngomongin akar. Jika nilai X yang kita petakan pada fungsi F menyebabkan nilai Y yang bukan bilangan real, maka kita katakan nilai X tersebut bukanlah anggota daerah asal fungsi. Jadi bukan bilangan real itu maksudnya imajiner tadi. Akar negatif 1, akar negatif 4 itu bukan bilangan real. Jadi kita pengennya yang terdefinisi atau yang bilangan real saja. Oke, pecahan terdefinisi ketika yang bawah nggak boleh 0. Jadi daerah asal itu sebenarnya konsepnya bukan mirip, bukan, tapi sama persis gitu ya. Daerah asal itu konsepnya sama persis dengan syarat pada rasional irasional. Kayak gitu, sama persis. Jadi should we skip this? Ya, we can skip this. Ya, jadi lihat nih. 3/7 min X. Daerah asalnya apa? Daerah asalnya ya daerah berarti kayak gini ya. Kalau kita punya fx sama dengan 3/7 min X, daerah asal dari DF itu adalah ditulisnya DF. Kok di sini nggak ada DF ya? DF itu domain dari F. Itu gini, ngotretnya gini. 7 min X tidak sama dengan 0. Jadi X tidak sama dengan 7. Ya kan? X tidak sama dengan 7. Maka DF adalah X tidak sama dengan 7. X anggota real. Dah. Mirip syarat kan? Bukan mirip, ini sama persis. Ini sama persis dengan syarat. Bukan mirip lagi nih. Yang B misalnya HX. HX sama dengan akar X min 5. Maka daerah definisi dari H, domain dari H gitu ya. Apa? Apa? Yo, ada yang bisa? X. Gimana matretnya? Yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0 gitu ya? Iya. X lebih dari sama dengan 5. Maka domain H itu X lebih dari sama dengan
5. X anggota real. Udah. Nah, itu tentang daerah asal. Jadi daerah asal konsepnya sama persis dengan kalian ngerjain syarat di itu rasional irasional gitu. Oke. Untuk rasional irasional kita udah bisa banget ya. Widih. Sombong. Review ya. Review. Kita baca-baca lagi gimana cara menentukan syarat rasional irasional. Itu adalah cara menentukan domain atau daerah asal dari F, terus domain dari suatu fungsi gitu. Daerah asal kan namanya domain ya. Memahami daerah asal fungsi ya, silakan aja. Ini sebelum belajar ini kita udah ngelotok lah. Oke. Sifat-sifat fungsi. Udahlah. Cukup aja mungkin sifat-sifat fungsi. Ini di pertemuan selanjutnya aja nih. Fungsi itu ada 3 sifat. Ada injektif, ada surjektif, ada bijektif. Ya kan? Injektif, surjektif, ya betul. Terakhir bijektif. Nah, pertemuan selanjutnya kita belajar 3 itu. Kemudian operasi pada fungsi. Tambah kurang kali bagi standar sini. Sama jenis ya udah. Kemungkinan besar kita bakal bahas pertemuan selanjutnya di matematika wajib. Sifat-sifat fungsi nih ya. Injektif, bijektif sama surjektif itu kalau menurut Bapak ini yang paling seru. Enggak sih, yang paling seru pertama itu inverse, yang paling seru kedua ini. Injektif, surjektif, bijektif. Mungkin sedikit agak lama nanti besok ngerjain 3 sifat fungsi ini. Seperti itu. Jadi kalian yang mau baca dulu materinya boleh. Kalau ada yang bisa langsung ngerti dengan membaca ini saja, itu sangat hebat. Kalau Bapak tipe orang yang ngebaca penjelasan kayak gini, kadang nggak ngerti ya. Jadi kadang Bapak harus cari di internet lagi. Seperti itu. Kuliah kayak gitu. Kalian baca textbook, mana textbooknya bahasa Inggris lagi. Jadi ya seperti itulah. Masih bisa bersyukur, untung bukan bahasa Arab, ya kan? Ya sudah cukup sekian aja mungkin penjelasan hari ini. Mau SS? Gak usah SS kali ya? Apa yang di SS? Bapak cuma nulisin ini loh. Bapak cuma nulisin yang ada di buku kan? Tapi kalian, Bapak tetap tawarin apakah ada yang mau SS? Jadi seperti itu ya. Ini sebenarnya bergerak ya. Bayangannya bergerak set gitu. Garisnya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Memeriksa apakah ada yang 2 titik untuk memeriksa fungsi atau tidak fungsi. Sudah. Ini apa? Hampir semua konsep sudah Bapak terangkan. Tinggal 1 konsep lagi. Konsep inverse. Yang konsep penting yang belum Bapak jelasin di bab fungsi. Kalau bijektif, surjektif, injektif itu bumbu-bumbu saja sebenarnya, tapi penting juga. Tidak ada pertanyaan, jadi sudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja. Ada PR nggak ya? Nggak usah deh. Lagian apa juga nih, masih belum apa-apa. Cuma silahkan review lagi. Jadi pembelajaran kita hari ini itu, pertama kita membahas ada istilah domain, review ya. Ada istilah domain, ada istilah kodomain, ada istilah range. Apa itu domain, apa itu kodomain, yang kayak gimana range itu. Kemudian relasi itu kurang seru sebenarnya. Relasi mah hubungan aja. Mau kayak gimana terserah, semuanya relasi. Yang seru itu fungsi. Fungsi itu apa? Relasi yang kalau bisa dibilang kayak gini. Setiap anggota domain berpasangan tepat 1 kali, gitu kan? Setiap anggota domain berelasi setiap 1 kali. Itu namanya fungsi. Kayak gitu. Kemudian kita juga udah belajar gimana cara menentukan fungsi. Dari diagram panah, dari HPB,
dari grafik. Tuh. Udah semua kita belajar tuh. Jadi next-nya kita itu surjektif, injektif, bijektif. Sama operasi nggak bakal lama-lama lah. Inverse nanti kalau misalnya keburu. Jadi kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Oh, foto dulu. Ini buka kamera atau Bapak nggak memberikan pilihan lah, buka kamera. Kalau Bapak memberikan pilihan yang kedua, kalian pada milih yang kedua. Oke. Mana yang keren? Ini keren nih. Oke. Satu, oke. Sambil berikan emot ya. 1, 2, mana? Kok sniping toolsnya nggak keluar, bentar. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih semuanya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, Bapak juga minta maaf ya, kemarin-kemarin nggak sempat hadir. Sebenarnya selanjutnya